Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahroh. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan penanganan manual plasenta. Baik, yang pertama yang harus disiapkan yaitu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien ataupun keluarga pasien bahwasanya saya yang akan melakukan tindakan tersebut. Kemudian menjelaskan kepada pasien ataupun keluarga pasien terkait prosedur yang akan dilakukan yaitu manual plasenta, karena di dalam kafum putri di sini terdapat plasenta yang tertinggal di dalamnya, maka harus dilakukan tindakan manual plasenta dengan cara masukkan tangan ke dalam uterus ibu. Kemudian setelah itu memberikan pertanyaan kepada ibu apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Kemudian memberikan lembar informan consent sebagai tanda persetujuan bahwasanya akan dilakukan tindakan tersebut. Kemudian dengan catatan penjelasan prosedur di sini dapat dilakukan pada saat dilakukan penanganan pelaksanaan tindakan, karena hal tersebut merupakan tindakan yang emergensi. Kemudian untuk peralatan yang harus disiapkan di sini yaitu ada set infus, kemudian pertusset, kemudian ada blaster, gunting, kasa, betadine, kemudian alkohol, bengko, kemudian tabung gas O2, kemudian tempat plasenta, dan juga sarung tangan panjang dan pendek yang steril, kemudian APD untuk penolong yaitu ada celemek, penutup kepala, kacamata, kemudian masker dan handscoon yang tadi. Kemudian juga ada perlengkapan untuk cuci tangan yaitu air yang bersih dan mengalir dan handuk yang bersih dan yang kering. Kemudian duk steril 2 buah. Kemudian untuk obat uterotonikanya di sini yaitu ada obat oksitosin, ergometrin dan prostaglandin ya. Kemudian spuit 3 cc. Kemudian juga ada kateter larutan klorin 0,5% dalam tempatnya, kemudian kapas cebok dan air DTT. Dan untuk penata laksanaannya di sini yang pertama kita harus mengevaluasi keadaan umum TTV pasien, kemudian juga mengobservasi perdarahan pasien. Kemudian penolong di sini memakai celemek, penutup kepala, kacamata, masker, dan mencuci tangan dan memastikan tangan di sini tidak memakai jam ataupun perhiasan yang lainnya. Kemudian penolong di sini mencuci tangan dengan air yang bersih dan sabun dan air yang mengalir. Kemudian dikeringkan dengan menggunakan handuk yang bersih dan kering. Kemudian penolong di sini memasangkan tabung O2 kepada pasien, kemudian memasangkan infus plus oksitosin 10 unit, kemudian mengatur klien ataupun pasien di sini dalam posisi litotomi ataupun dorsal recumbent. Kemudian di atas perut ibu diletakkan duk steril dan di bawah bokong ibu di sini diberikan alas di bawah bokong ibu. Kemudian menyiapkan ergometrin, kemudian kita mematahkan ampul ergometrin tersebut terlebih dahulu, kemudian memakai sarung tangan dan melakukan sedot ergometrin tersebut, kemudian disiapkan dengan alat-alat yang lainnya. Kemudian setelah itu kita melakukan membersihkan pada bagian vulva ibu dengan menggunakan membersihkan vulva ibu dari darah dengan menggunakan kapas dan air DTT. Kemudian apabila terdapat urin pada vesika urinarianya di sini penuh, maka dilakukan pengosongan kandung kemih dengan menggunakan kateter nilaton. Kemudian setelah itu mengganti sarung tangan kanan yang pendek di sini dengan menggunakan sarung tangan yang panjang. Kemudian sarung tangan yang pendek di sini rendam dalam lautan klorin 0,5% dan lepaskan secara terbalik. Kemudian tangan kiri di sini
tangan yang kiri di sini cukup menggunakan sarung tangan yang pendek. Tangan kiri di sini membuka labia dan melakukan peregangan pada tali pusat. Kemudian tangan kanan di sini masuk ke dalam vagina secara obstetrik ke dalam uterus. Secara obstetrik caranya yaitu kelima ujung jari di sini disatukan dan masukkan tangan di sini ke dalam vagina dengan posisi tangan di sini berada di bawah tali pusat dan punggung tangan di sini yaitu menghadap ke bawah. Kemudian telusuri tali pusat di sini sampai tangan di sini sampai pada bagian uterus. Kemudian kita memindahkan tangan kiri kita yaitu di atas suprapubik ketika akan melakukan tindakan dan kita meminta kepada asisten untuk melakukan peregangan tali pusat. Kemudian setelah tangan si penolong di sini sudah berada di dalam kafum uteri, maka buka telapak tangan, kemudian rapatkan jari-jarinya dan posisikan telapak tangan di sini sesuai dengan posisi dan keadaan uterus seperti apa. Kemudian setelah kita memposisikan tangan kita dan merapatkan jari-jarinya sesuai dengan keadaan uterus, dilanjutkan dengan kita perlahan-lahan lepaskan bagian plasenta yang masih belum terlepas dengan menggunakan jari yang sejajar dengan ulna. Kemudian lepaskan tali pusat yang masih tersisa di dalam dengan menggunakan jari-jari yang sejajar dengan ulna. Kemudian setelah seluruh plasenta di sini sudah terlepas, maka periksa kembali dan lakukan eksplorasi kembali seluruh permukaan kafum uteri untuk memastikan bahwasanya di sini sudah benar tidak ada jaringan yang masih tertinggal di dalam kafum uteri. Untuk tindakan pelepasan plasenta di sini cukup dilakukan satu kali. Plasenta harus sampai lepas keluar dan tangan di sini tidak boleh masuk keluar. Kemudian ketika mau mengeluarkan plasenta, kita memindahkan tangan kiri kita di atas suprapubik untuk menahan uterus ketika akan mengeluarkan sisa-sisa jaringan plasenta, yaitu tujuannya untuk menahan pada bagian uterus. Kemudian meletakkan plasenta pada tempatnya. Kemudian setelah selesai melakukan manual plasenta, maka segera lakukan masase fundus uteri yaitu selama 15 detik dan pastikan uterus di sini berkontraksi dengan baik. Kemudian setelah itu kita memberitahu ibu bahwasannya akan dilakukan penyuntikan obat uterotonika yang berupa ergometrin yaitu secara IM. Kemudian setelah itu selama melakukan tindakan kita perhatikan juga keadaan umum pasien. Kemudian setelah selesai tindakan manual plasenta, maka singkirkan semua peralatan yang sudah kita pakai dan buang-buang bahan yang sudah terkontaminasi. Kemudian alat-alat yang sudah dipakai direndam dalam lautan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian kita melepaskan sarung tangan, kemudian direndam dalam lautan klorin 0,5% dan dilepaskan secara terbalik. Kemudian kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir yang bersih. Kemudian kita melakukan pengeringan tangan dengan menggunakan handuk yang bersih dan kering. Kemudian kita melakukan pemeriksaan vital sign pasien, kemudian mengobservasi perdarahan dan juga mengobservasi kontraksi uterus pasien di sini berkontraksi baik atau tidak. Kemudian
Setelah selesai kita melakukan pendokumentasian pada rekam medis pasien setelah selesai tindakan. Sekian penjelasan saya terkait dengan penanganan manual plasenta apabila terdapat kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.